Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gania Zahara Nabila dengan NIM 23042153 dari program studi ilmu administrasi negara. Baiklah, saya akan mempresentasikan bagaimana merumuskan makna bentuk negara sebagai objek formal dari disiplin ilmu politik. Pertama, pengertian negara. Secara literal istilah, negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing, yakni stat dari bahasa Inggris, stat dari bahasa Belanda dan Jerman, dan etat dari bahasa Perancis. Kata stat, etat diambil dari bahasa Latin status atau statum yang berarti tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat tegak dan tetap. Secara terminologi, negara adalah suatu organisasi dari kelompok atau beberapa kelompok manusia yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Istilah negara muncul bersamaan dengan munculnya istilah La Stato yang dipopulerkan oleh Niccolò Machiavelli lewat bukunya yang kedua, yaitu Prinsip. Saat itu, La Stato didefinisikan sebagai suatu sistem tugas dan fungsi publik dan alat perlengkapan yang diatur dalam wilayah tertentu. Di Indonesia, istilah negara berasal dari bahasa Sanskerta nagara atau nagari, yang berarti kota. Sekitar abad ke-5, istilah negara sudah dikenal dan dipakai di Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh adanya penamaan Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Selain itu, istilah negara juga dipakai sebagai penamaan Kitab Majapahit, Negara Kertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca. Jadi, istilah negara sudah dipakai terlebih dahulu di Indonesia jauh sebelum bangsa Eropa. Negara adalah suatu kumpulan orang yang telah mempunyai kehendak atau tujuan yang sama untuk membangun masa depan bersama-sama. Kelompok masyarakat tersebut memiliki rasa senasib dan sepenanggungan untuk menjalankan hidup bersama-sama di dalam suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya, baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya, membentuk organisasi masyarakat dan memiliki pemerintahan yang sah untuk mengatur warga atau masyarakatnya. Bentuk-bentuk negara. 1. Bentuk negara pada zaman Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno, dahulunya hanya dikenal ada 3 bentuk pokok dari negara. Pada waktu itu, pengertian dari negara, pemerintahan, dan masyarakat masih belum dibedakan. Hal ini disebabkan karena susunan negara masih sangat sederhana sekali. Selain itu, sifat dari urusan negara masih sangat sederhana sekali. Dalam pandangan masyarakat dan para ahli negara, belum ada perbedaan antara pengertian negara, pengertian masyarakat, dan pengertian pemerintahan. Ada 3 bentuk pokok dari negara pada masa Yunani kuno, yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Dipergunakan sebagai ukuran untuk membedakan bentuk-bentuk tersebut, yaitu dari jumlah dari pemegang kekuasaan. Jika yang memegang kekuasaan itu satu orang, maka bentuk negaranya monarki. Dalam bahasa Yunani, yaitu monos berarti satu, sedangkan archen yang berarti memerintah. Jika memegang pemerintahan itu beberapa orang, maka negaranya itu oligarki, yang dari bahasa Yunani oligarch yang berarti beberapa. Jika yang memegang pemerintahan rakyat, maka bentuk negaranya disebut demokrasi. Dalam bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat. Bentuk-bentuk negara pada masa zaman modern sekarang. Menurut teori-teori modern sekarang ini, bentuk negara yang terpenting adalah negara kesatuan atau unitarianisme dan negara serikat atau federalisasi. 1. Negara kesatuan. Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka, berdaulat, dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi dalam 2 macam sistem pemerintahan, yaitu sentral dan otonomi. A. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintahan pusat, sementara pemerintahan di daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat. Model pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto adalah salah satu contoh sistem pemerintahan model ini.
B. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan di wilayah sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra. Sistem pemerintahan negara Malaysia dan pemerintahan pasca Orde Baru di Indonesia dengan sistem otonomi khusus dapat dimasukkan ke dalam model ini. 2. Negara Serikat. Negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah serikat. Pada mulanya, negara-negara bagian tersebut merupakan negara-negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat. Penyerahan kekuasaan dari negara-negara bagian kepada negara serikat tersebut dikenal dengan istilah limitatif atau satu demi satu, di mana hanya kekuasaan yang diberikan oleh negara-negara bagian saja atau delegated powers yang menjadi kekuasaan negara serikat. Namun pada perkembangan selanjutnya, negara serikat mengatur hal yang bersifat strategis seperti kebijakan politik, luar negeri, keamanan, dan pertahanan negara. Ada kalanya dalam pembagian kekuasaan antara pemerintahan federasi dan pemerintahan negara-negara bagian yang disebut adalah urusan-urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah negara-negara bagian, yang berarti bahwa bidang kegiatan federal adalah urusan-urusan kenegaraan selebihnya. Di samping dari dua bentuk di atas, dari sisi pelaksanaan dan mekanisme pemilihannya, bentuk negara dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Monarki. Pemerintahan monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai oleh raja dan ratu. Dalam praktiknya, monarki ada 2 jenis, yaitu monarki absolut dan monarki konstitusional. Monarki absolut adalah model pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan satu orang raja atau ratu. Yang termasuk dalam kategori ini adalah Arab Saudi, Brunei, Swaziland, dan Bhutan. Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan kepala negaranya atau Perdana Menteri dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi negara. Praktek monarki konstitusional ini adalah yang paling banyak dipraktekkan di beberapa negara seperti Thailand, Jepang, Inggris, Jordania, dan lain-lain. Monarki parlementer adalah bentuk pemerintahan yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan pemerintahannya adalah menteri. Yang termasuk dalam kategori ini adalah Inggris, Belanda, dan Malaysia. Dengan demikian, pengertian negara yang berbentuk monarki adalah negara di mana cara penunjukan kepala negaranya berdasarkan keturunan dari raja yang sebelumnya. B. Oligarki. Model pemerintahan oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. C. Demokrasi. Pemerintahan model demokrasi adalah pemerintahan yang bersandarkan pada kedaulatan rakyat atau berdasarkan kekuasaannya pada pilihan atau kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum yang berlangsung secara bebas, jujur, dan adil.